semangat persatean, kita ini disate sama orang itu, kurang ajar nggak itu? Kita dijadikan sate. Secara non-fisik, kita udah dikudeta. Makanya ketika Jokowi bilang, tolonglah dia datang ke Singapura, minta investor. Apa kata Lin Silong? Kalau kapal-kapal kita masuk ke perairan Australia, itu sudah aturan. Karena dia sudah menentukan apa? Identification Maritime Zone. Cara yang ditempuh apa? Sila keempat. Harus berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Bukan kedaulatan anggota DPR. Musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah mufakat. Kalau semangat persatean, kita ini disate sama orang itu, kurang ajar nggak itu? Kita dijadikan sate. Secara non-fisik, kita udah dikudeta. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Oke, baik. Ya, tadi saya tangkap dari Pak Michael ya. Malaikat. Ya, Pak Michael. Bahwa Pancasila itu sama dengan Alkitab. Ya. Saya mau mengajak kita berpikir lah sekarang ya. Yang pertama, ini saya dari bawah dulu lah ya. Nah, saya mau mengajak begini, coba berpikir. Ketika kita beli HP, di atas HP itu apa? Manual book kan? Ya, manual book. Nah, betul ya? betul. Di manual book itu yang pertama kali dia pasti memposisikan bahwa HP saya ini, katakanlah Samsung atau Apple lah, segala macam. Pasti dia mempromosikan apa? Kehebatannya kan? Kekuatannya kan? Ya. Oke? Betul. Nah, Oke. yang kedua, di situ ada aturan main, larangan. Jangan hidupkan HP ketika bicara. Jangan hidupkan HP dekat pom bensin. Lah, Alkitab, bukankah Tuhan menunjukkan kekuatan dia? Kemahakuasaan dia. Segala maha. Yang kedua, ya kan? Ada larangan nggak? Ada aturan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi ada garansi nggak? Kalau terjadi kerusakan, kalau pabrik-pabrik itu Samsung apa segala macam, kembali kepada apa? Otoritas dealer. Otoritas atau authority dealer. Nah, kita juga gitu, berdosa, buat pelanggaran, kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Sama dengan HP ini juga, kalau Pancasila juga demikian. Ada nggak aturan? Ada prinsip dasar. 5. Ya, 5 prinsip dasar. Kemudian, ya, kalau ada yang salah seperti khilafah ini, ada jaminan nggak Pancasila? Bisa menjamin nggak? Saya akan ganti dengan yang baru. Sekarang saya tanya, pabrik Samsung kenal kita nggak? Saya sudah tahu kau. Saya sudah mengenal engkau sejak di perut. Yang menciptakan Pancasila itu Tuhan. Bukan bilang pencipta Pancasila. Emangnya Bung Karno nggak baca Bible apa? Tunggu dulu. Betul. Nah, Betul. Miracle Pancasila itu. Nah, sekarang, Miracle. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah buku ideologi Pancasila ini menjamin keselamatan? Di situ yang menjadi pertanyaan. Makanya keadilan sosial itulah yang menjadi sasaran. Caranya seperti apa? Ya harus melalui sila keempat. Ya, keadilan sosial itu sila kelima. Itulah yang menjadi sasaran. Kalau itu dijadikan strategi, tadi kan saya bilang, ada sasaran yang ingin dicapai, ada cara yang ditempuh, ada sarana kekuatan. Jadi sasarannya adalah keadilan sosial. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Gemaripah, ya, Gemaripah Lojenawi, Tata Tentram Kertaharja. Cara yang ditempuh apa? Sila keempat. Harus berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Bukan kedaulatan anggota DPR. Ingat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah mufakat.
Tetapi sarana kekuatannya apa? Semangat persatuan. Sila ketiga. Ya, sila ketiga. Tapi berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau semangat persatean, kita ini disate sama orang itu. Kurang ajar gak itu? Kita dijadikan sate. Secara non-fisik. Kita udah dikudeta. Ya, berdasarkan apa? Keuangan yang Maha Kuasa. Nah, ini yang tidak mengerti Pancasila itu adalah suatu strategi. Dan itu tidak pernah ditulis. Buku mana? Kalau saya nggak pemikir strategi, wah, ini Pancasila, Bung Karno bilang apa? Melekat. Saya belajar dari Pak Notonegoro bahwa sila pertama, ya, mendasari, hilhami. Sila kedua, didasari oleh sila pertama, terus ke bawah sila kemanusiaan dan beradab, mendasari, menghilami sila ketiga dan seterusnya. Itu nggak ada dibuka. Mana penataran P4 yang udah penataran P4? Saya itu catatan saya itu waktu saya diajarkan tingkat 1 di Taruna, masih tingkat 1, masih pratar, ya. Waktu basis diajarkan langsung sama beliau. Waktu itu beliau rektor di UGM. Makanya saya bilang, saya beruntung mendapat pelajaran Pancasila dari dosen yang pinter dan kalem mengajarnya. Makanya banyak yang ngantuk, banyak yang hair. Ya, saya beritahu. Jadi kita bicara Pancasila, iya, ada persamaan dengan Alkitab. Ya. Tapi kalau di Alkitab, Tuhan itu sudah menjamin keselamatan. Kalau Pancasila, ragu rakyat ini. Apa betul Pancasila ini bisa menjamin hidup saya? Anak-anak sekarang apa ngomongnya? Tolong ini generasi-generasi berikutnya ini. Mengapa dia cuek sama Pancasila? Karena Pancasila ini katanya apa? Oh, nggak bisa kok, Pung. Nggak bisa, Opa. Nggak bisa, Om. Kebutuhan kami nggak bisa dipenuhi dengan Pancasila. Ideologi saya udah teknologi, Om. Ini HP, kalau saya tanya apa, dia bisa jawab. Hati-hati, generasi kita udah nggak sama dengan generasi dia. That's Pancasila. Oke. Begini aja lah. Kalau Pak Michael ya, Pak Michael ini curiga, itu wajar. Kan tadi saya bilang, selama negara, masih ada negara di sekitar kita, berarti ada konflik dan kepentingan nasionalnya. Bukan hanya Amerika, Rusia juga punya kepentingan, China juga punya kepentingan, Australia juga punya kepentingan, Singapura juga punya kepentingan. Makanya ketika Jokowi bilang, tolonglah dia datang ke Singapura, minta investor. Apa kata Lee Hsien Loong itu, Perdana Menteri? Loh, kita sudah negara yang paling banyak invest di negara ini. Apalagi yang mau diminta? Nah, tolong hati-hati ya. Yang begini-begini kita tidak paham. Ya, kita tidak paham. Ya, jadi beginilah. Selama negara masih ada negara di sekitar kita, selama itu masih ada ancaman. Itu cara ngomongnya. Yang kedua, selama itu juga ada gesekan kepentingan. Lihat, kalau kapal-kapal kita masuk ke perairan Australia, itu sudah aturan. Karena dia sudah menentukan apa? Identification Maritime Zone. Begitu masuk tanpa aturan, dia tenggelamkan nggak? Ditenggelamkan. Hati-hati loh. Ya. Sudah itu ada Air Defense, Identification Zone, AMIS. Itu tadi AMIS ya. Ini ADIS. Udah ditentukan, Anda terbang lewat di wilayah saya hajar. Ya memang, itu kepentingan. Emangnya nggak ada kepentingan nasional Australia di Indonesia? Emangnya nggak ada kepentingan Singapura di Indonesia? Emangnya nggak ada kepentingan apa? Kepentingan Amerika? Kepentingan Rusia? Ada. Bahkan Rusia bilang, jangan coba-coba Indonesia diganggu. Kami duluan yang akan turun. Itu ngomongnya dia. Datang Perdana Menteri Cina juga, Menteri Luar Negeri kalau nggak salah. Dia bilang apa? Jangan coba-coba ya kejadian 98 terjadi lagi di Indonesia. Mereka mengeluarkan paradigma baru. Semua turunan Tiongkok yang ada di belahan dunia ini adalah warga negara Tiongkok. Yeah. Jadi hati-hati, kita tidak invasion sekarang sudah nggak berlaku.
aturan PBB, tetapi kita bisa menginvite dia, mengundang mereka datang. Hati-hati. Makanya mereka sudah siaga penuh, on call. Begitu perintah langsung, udah siaga ya. Beda di militer itu ada kesiapan operasi sama kesiagaan operasi. Beda. Kesiapan operasi itu masih dalam pembinaan. Tapi kalau sudah kesiagaan operasi, itu setiap saat on call siap digunakan, siap digerakkan. Pertanyaannya, kita udah sampai ke sana belum? Aduh, kecil banget. Saya karena nggak boleh aja jadi panglima. Otak saya, tapi saya kan selalu saya tidak perlu menjadi panglima, tetapi saya menjadi panglima di setiap hati prajurit. Itu yang perlu. Yes. Ngapain pangkat bintang 4 tapi kelakuannya kopral. Kopral lebih mulia lagi. Pak Jenderal. Oke ya, itu terjawab Pak Michael. Kemudian tadi dari kita ini sudah kesusupi Amrik banyak yang bicara nih. Oke. Ya, nanti kita bahas lah ya. Bicara itu konflik kepentingan nasional. Kemudian makanya saya bilang kita nggak punya strategi. Sementara mereka punya strategi. Saya mau beritahu aja sekarang. Di strateginya Amerika, ya, yang menjadi goals atau target sasaran mereka, sasaran yang ingin dicapai, ya, saya beritahu aja. The Great American Leadership in the Global World. Great Leadership. Jadi makanya Amerika itu tidak ingin kepemimpinannya direbut oleh negara lain. Makanya US PACOM sudah berubah menjadi US Indo-PACOM. Dan ingat, Amerika menguasai dunia dengan 6 komando gabungan. Komando gabungan di Pasifik, Asia Pasifik sama Indo adalah, kemudian ada satu lagi komando logistiknya yang bisa kemana-mana. Nah kalau Indonesia, karena mereka outward looking, Indonesia inward looking. Kenapa? Bangsa ini hancur hanya karena bangsa kita sendiri, bukan dengan senjata pemusnah massal, tapi apa? Ya bukan karena weapon mass destruction, tetapi apa? Self weapon destruction. Yang berasal dari apa? Bangsa kita sendiri. Karena bangsa kita ini bodoh, mudah diadu domba. Setuju. Ya. Nah, kalau mereka masuk lewat apa? Lewat Taliban kek, lewat khilafah. Boleh-boleh aja. Makanya boleh curiga. Untuk mempercayai seseorang, kita harus curiga terlebih dahulu. Itu filosofi. Ya, kata-kata wisdom, kata-kata bijak dari ajaran Cina. Jika Anda ingin mencurigai seseorang, percaya sama seseorang, Anda harus curiga dulu. Boleh. Saya nggak mengatakan Pak Michael salah. Tidak, boleh. Ya. Tapi tadi, itu kira-kira ya Pak Michael ya. Itu kira-kira jawaban saya. Kemudian tadi dari Pak siapa ya? Oh, masalah strategi ya. Saya bilang, kita ini nggak punya strategi. Makanya kan tadi saya bilang, buktikan, buka internet, buka Google. Nggak malu negara ini. Ya, strategi nasional, strategi keamanan nasional pernah sekali dirumuskan. Yaitu pada saat apa? Trikora. Pada saat merebut Irian Jaya. Irian Jaya belum menjadi milik kita. Kita merdeka, Irian Jaya belum milik kita loh. Belum. Belanda juga belum mengakui kalau 45 itu merdeka. Enggak, dia enggak mengakui. Hati-hati loh. Enggak mengakui. Oke, jadi begini. Ya. Curiga itu boleh. Enggak masalah. Ya, tetapi begini. Kenapa Amerika mengobrak-ngabrik Timur Tengah? Ya, dia kan bocor itu ya. Ketika Demokrat berkuasa, dia ini di Amerika itu ada dua partai yang berkuasa dan berbeda visi misinya, berbeda juga kebijakan dan strateginya.
Saya kasih tahu ya, kalau Demokrat berkuasa, beda dengan Republik. Ya, Republik menggunakan Bible, Demokrat tidak, gaduh-gaduh. Ya, masalah dia, tapi begini, yang terjadi sekarang ini adalah terjadinya apa? Trans apa? Transkomunal fundamentalis dari Timur Tengah kemari. Oke lah, kalau Amerika bermain dengan Taliban di sana, menciptakan ISIS, menciptakan apa, itu memang mereka dia punya strategi kan. Sekarang aja, Biden kemarin, si Joe Biden ini menarik pasukannya ke sana. Itu suatu strategi atau tidak? Tapi dia sudah dicaci maki. Saya nggak tahu, saya mau pelajari ini strategi apa tidak. Saya bilang, kalau Joe Biden betul dia ahli strategi, ya berarti dia menarik pasukannya supaya kekuatan Taliban itu turun dari gunung. Saya kira dihajar sama dia lagi. Nah, ketika dia kumpulkan gampang ajarnya, konsentrasi pasukan ada di sana. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Nah, di sini persoalannya. Tetapi kenapa senjata-senjata Amerika ditinggal semua di sana? Sekian, triliun dolar itu. Tanknya semua, senjata-senjata ditinggal semua. Kecuali pesawatnya aja enggak. Pesawat gedenya ya. Yang begini-begini kita nggak tahu strategi apa di Bali ini. Makanya kita analisa. Mari kita analisa. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.